ada. Akhirnya si suami berhenti. Oh betul, di mana? Mereka cari sumber suara. Waktu itu Monas masih sepi, gak seramai sekarang. Akhirnya mereka menemukan bayi ini dimakan semut di tong sampah. Mereka itu menangis. Lalu mereka lapor ke kantor polisi di Gambir. Seminggu diumumkan, tidak ada yang tahu anak siapa. Zaman itu belum ada undang-undang sekejam sekarang ya. Undang-undang sekarang itu jahat. Itu sangat rasialis. Undang-undang sekarang berkata kalau itu anak orang Islam tidak boleh diadopsi oleh agama lain. Harus yang seagama. Pernah tahu nggak undang-undang itu? Ngeri sekali. Akhirnya tidak ada yang mau ngambil. Kalau keluarga ini ambil. Saya nggak tahu gimana sampai dititipkan panti asuhan di Singaraja. Saudara, akhirnya saya ambil anak itu. Saya sekolahkan. Sudah selesai. Sekarang dia kerja dan pelayanan di Malang. Lihat ayat ini. Banyak bayi yang haus kasih sayang. Banyak sekali. Ayat yang ke-10. Saya lompat saja. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka. Tatkala runtuh putri bangsa. Saya akan buktikan kepada saudara, ayat ini sudah terjadi dari dua sisi. Baik hurufiah fakta maupun secara rohani. Saudara lihat yang rohani istilahnya. Berapa banyak ibu karena faktor ekonomi jual anaknya. Betul tidak? Lihat di kiri kanan kita. Baik yang masih bayi. Siapa dengar berapa minggu yang lalu, masih bulan Mei, di daerah Sumatera Utara, ada ibu melahirkan 8 anak dan dijual semuanya, ternyata itu untuk nafkah hidupnya. Jadi waktu dia memberi diri pada laki-laki siapa mau tidur itu nggak dibayar karena dia mau hamil. Hamil dijual 8 anak. Yang ke-8 itu baru ketangkap waktu dia melahirkan di sebelah gudang obat rumah sakit. Maka itu saudara nonton, dengarlah berita, dengarlah, itu penting sekali. Kalau saudara nggak dengar berita, nggak ada berita Lora di sini. Karena dia adalah membawa berita yang hebat. Saudara, inilah zamannya sekarang ini. Anak-anak tertolak, anak terbuang. Kalau saudara ke Pontianak, ke daerah Singkawang, daerah kampung-kampung, mereka tuh lebih senang punya anak perempuan daripada anak laki. Karena dijual ke Taiwan, ke Hong Kong. Indramayu itu terkenal di dunia, sampai ke Jerman, sampai ke Amerika. Orang jual anaknya di Indramayu sampai hari ini untuk makan. Wanita yang lemah lembut merebus anak-anak mereka. Alkitab itu hebat. Kenapa dikatakan ibu tapi wanita, woman, bukan mother? Ya memang mereka bukan ibu, nggak pernah menikah kok. Maka itu buat saya tema seorang new direction. Kita harus kembali mengasihi dunia ini. Itulah sebuah arah yang baru yang Tuhan ingin kita kenali betul. Amin. Supaya dunia ini sembuh. Saya juga nggak tahu bagaimana cara Papa memberkati kami suami istri sehingga kami itu bisa beli rumah. Saya juga heran. Tapi Tuhan tolong betul luar biasa. Kita lihat ayat selanjutnya. Supaya kita makin kuat untuk bergerak di dalam jalan Tuhan ini. Saya tanya dulu pada saudara. Siapa selama 5 tahun terakhir ini yang pernah dengar khotbah tentang kitab Filemon? Yo, malah apa itu Filemon? Malah tanya begitu. Nah, ini yang jahatnya gereja. Filemon, ya kitab Filemon. Kitab itu cuma satu pasal. Ya, antara Titus dengan Ibrani. Coba kita lihat kitab Filemon. Ya, kitab Filemon. Nah, jadi 5 tahun aja saudara nggak pernah dengar khotbah Filemon. Berarti sudah berapa tahun saya nggak pernah dengar itu. Nah, saya pernah nantang teman-teman pendeta, ketua sinode, saya pernah nantang. Saya nggak takut. Jujur, siapa dalam setahun ini sebagai pendeta yang pernah khotbah kitab Filemon? Malu mereka tanya. Saya tanya begitu. Kitab Filemon tidak akan bisa dikhotbahkan kalau pengkhotbahnya tidak mengalami sendiri kisah kitab itu. Kisahnya apa? Siapa yang ingat? Ya pas saya mana ingat, nggak pernah tahu juga. Ya cuma tanya saja. Masih ingat kisahnya apa? Tentang orang di penjara, saudara. Siapa dengar minggu lalu pengadilan di Medan dirusuh karena 500 narapidana demo? Saudara dengarkan ini. Harusnya gereja di Indonesia seperti Korea. Saya kagum pada Korea. Jadi pada bulan Desember lalu waktu saya terakhir ke Korea Selatan ya. Maka pemerintah menyetujui ada sebuah lembaga Kristen namanya Yayasan Agape
itu yang diberi hak untuk ngurus penjara di Korea. Dan itu milik gereja. Saya kagum sekali. Harusnya gereja di Indonesia itu ngurus penjara di Indonesia. Karena jumlah LP itu jarang sekali bertambah. Tapi jumlah narapidana tiap hari bertambah terus. Saudara tahu jumlah kapasitas normal LP Cipinang sekarang sudah melampaui batas sampai 1.300%. Bayangkan, over capacity itu LP Cipinang, saudara. Harusnya LP itu untuk sekian ratus orang, nggak sampai 800 kapasitasnya, ribuan yang ditumpuk di situ. Kalau saudara pernah ke LP Tangerang, LP remaja, itu yang saya paling nggak tahan kalau ke sana. Saya pengen ambil semua anak-anak itu. Saya mau berkata, bukan kamu yang buat jahat, kami, papa mamamu yang buat jahat. Maka itu kamu ada di sini. Saya paling nggak tahan. Kalau saya suruh di Tangerang untuk remaja, anak saya mikir di bulan Juli saya akan kembali ke Nusa Kambangan lagi. Saya sudah pernah bebaskan 3 orang dari Nusa Kambangan. Karena di negara ini punya hukum. Kalau narapidana sudah menjalani 2/3 dari masa tahanannya dan berkelakuan baik, maka keluarga punya hak untuk ngambil mereka, namanya pembebasan bersyarat. Tapi hampir nggak ada keluarga mau karena malu. Tapi saya ambil mereka. Sebatas kemampuan saya. Jadi saya itu banyak ngurusi orang-orang di penjara. Maka itu saya bisa ngomong kita Filemon ini luar biasa. Saya berani berkata, mereka ke situ karena ada alasan. Saya meyakinkan kepada saudara, tidak ada agama di dunia yang kitab sucinya sedekat dengan penjara kecuali Alkitab kita. Ngerti nggak maksud kata saya ini? Dengarkan. Bicara penebusan, betul? Kalau kita bicara penebusan, ini ngomong penjara. Bicara pembebasan, pengampunan, contoh yang paling hebat. Siapa tahu, salah satu hak Presiden Republik Indonesia yang saya paling suka. Apa namanya, kalau ada terpidana mati, vonis sudah jatuh, tapi narapidana itu masih punya satu kesempatan. Gerasi. Saudara tahu kata gerasi? Bisa turunkan aja, ganggu sekali kamu. Turunkan aja, nggak apa-apa. Turunkan, ntar kamu nggak bisa konsentrasi dengan firman, ngurusin banner itu terus. Nah, saudara tahu kata grace itu bahasa Alkitab mutlak dari kata grace. Loh, masa baru tahu? Terlalu kalau saudara nggak tahu. Grasi itu dari bahasa Alkitab grace yang Yunaninya gratia. Jadi hukum negara ini begitu dekat dengan Alkitab soal pengampunan. Grasi itu. Apalagi saudara kita di Alkitab, baik Perjanjian Lama Perjanjian Baru, yang mengasihi Yesus pernah masuk penjara karena Injil. Jadi Alkitab ini paling dekat. Maka itu kalau sampai gereja nggak punya pelayanan di penjara. Kalau saya berkata pelayanan penjara, nggak cuma khotbah mingguan, tidak. Kalau saya nggak cuma khotbah, tapi saya datang, saya sering dipanggil. Saudara di Departemen Kehakiman, kalau saya mau tanya silakan. Di Departemen Kehakiman Republik Indonesia, nama saya Pendeta Daniel Alexander sudah dikenal yang suka membebaskan orang. Suatu hari salah satu petugasnya ingin ketemu saya. Saya kan kaget di telepon, urusan apa sih Departemen Kehakiman? Ternyata begitu ketemu, dia jabat tangan saya itu nggak lepas. Oh ini Pak Daniel, oh ini Pak Daniel. Saya tarik kok belum dilepas juga. Akhirnya dia ngomong, saya pikir Bapak itu bukan Tionghoa. Saya bingung kenapa dia ngomong seperti itu. Terus dia ngomong, kalau tahu di Indonesia ada 10 orang aja kayak Bapak. Tugas kami itu nggak berat. Terus dia cerita, maka itu saya bisa tahu. Pemerintah itu sulit bangun yang baru lagi penjara di Indonesia. Karena dana. Tapi orang yang ditahan makin banyak. Begitu berjubel, yang tahanan Polres belum selesai. Tahanan, waduh sudah ngeri sekali. Apa yang kita mau pikir soal mereka? Ingat saudara, untuk mereka pun Yesus mati, ya atau tidak? Untuk mereka pun Yesus mati. Kita nggak boleh pilih-pilih. Kita harus tahu itu. Saya lagi ngurus terpidana mati satu keluarga, 4 orang, bapak dan 3 anak, kasus Purwokerto tahun 2000 awal itu. Anak bungsunya namanya Mukti sudah keluar, sudah saya bebaskan dari Nusa Kambangan. Bapaknya akan bebas berapa minggu lagi karena umur sudah 70 lebih. Pemerintah buat peraturan baru. Sekarang 2 kakaknya yang vonisnya mati sudah turun. 1 jadi seumur hidup, yang 1 sudah 20 tahun.